Shalom. Luar biasa Tuhan kita ya, Tuhan yang ajaib. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah. Mari saudara, kita siapkan hati kita mau bawa hidup kita pagi hari ini kepada Tuhan. Kita mau hampiri Dia, kita mau menikmati kehadirannya, kita mau menikmati lawakannya pada pagi hari ini. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk menyembah Tuhan? Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Saya minta untuk bangkit berdiri dan kita kanakan pujian kita. Sungguh besar setia Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah buktikan kesetiaannya bagi kehidupan kita.
menyediakan kesempatan ini Bapa. Kami bawa hati kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan hati kami seutuhnya dalam Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik bagi Bapa pada hari ini. Layakan setiap kami, bawa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami mau menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jalan ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan sepenuhnya dalam kuasa tangan-Mu. Mulai dari awal sampai dengan selesainya. Dan Tuhan bekerja Tuhan, kuasa-Mu melawat kami pagi hari ini. Tidak satu pun di antara kami yang terlewatkan Bapak. Semua kami dilawat dan dijamah Bapak, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami perasaan doa kami. Dan kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semakin berdiri. Kita menaikkan pujian. Tiada berkesudahan. Karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Kalau yang masih bersemangat dan bersuka-cita, masih boleh berdiri, saudara. Terima kasih.
Tuhan yang kasih setianya senantiasa ditunjukkan buat kita. Nggak ada kurangnya sebenarnya. Tinggal kita yang meresponinya atau enggak. Saya bukan orang kesaksian, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Silakan. Puji Tuhan, kita sudah dalam persiapan. Sambil menunggu kita naikkan pujian kita. Di luar sana banyak sekali orang mencari kedamaian, banyak orang mencari ketenangan. Tapi kita punya satu juru damai. Bisa memberikan kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Yesus yang menjadi jawaban dari setiap hidup kita. Silakan yang ingin bersaksi pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Silakan Kak. Shalom, shalom lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya ingin mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup saya dan keluarga saya. Kalau COVID ini sudah berjalan kurang lebih 5 bulan. Dan saudara tahu kalau saya itu bekerja di rumah sakit yang
rentan paling tidak pertama yang terkena, yang terpapar. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, dari bulan, kalau nggak salah dari bulan Maret akhir apa April, di rumah sakit itu sudah banyak yang COVID, cuman dirahasiakan. Tapi semakin kesini kan nggak bisa itu dirahasiakan. Lalu ada yang pokoknya yang terkena itu yang sudah positif langsung ditaruh di tower 2 di gedung sebelah. Nah, saya mengucap syukur, Tuhan itu baik. Tuhan kasih saya kekuatan, Tuhan kasih kesehatan buat saya. Karena saya setiap hari berhadapan dengan itu pasien, karena saya bersih-bersih di kamar itu. Dan tidak 1-2 kali di lantai saya kecolongan kalau pasien itu positif COVID. Nah, jadi kalau hasil swab itu tidak langsung keluar. Jadi mereka itu dari IGD setelah di hasil pokoknya rapid test swab, mereka nggak sabar, akhirnya dinaikin dulu ke lantai. Ternyata hasilnya besok paginya baru keluar, ternyata positif. Wah, itu mah udah bikin ini aja deh. Itu dia harus dipindahkan, kamar itu harus di swab, harus digeser, harus di kolfok berapa kali, harus semua diganti, harus pakai sinar lampu UV, pokoknya. Dan setiap pasien itu lantai saya kecolongan itu pasti saya yang paling tua di bagian kebersihan. Saya pasti di Ibu Tari, kamu di lantai lain dulu yang aman. Kemarin juga lagi hari Jumat, Bu Tari kamu ditaruh di dulu soalnya kamu usianya udah. Ya, saya nurut aja, saya bilang itu. Nanti kalau udah aman kamu balik lagi. Setiap itu lantai saya kecolongan pasti ada yang positif itu, saya langsung dipindahkan. Dan saya bersyukur punya atasan, oh dia ngerti. Karena seusia saya tuh jangan Bu Tari gak boleh capek-capek, gak boleh kena ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Penyertaan Tuhan itu buat saya luar biasa. Saya pandang positifnya, kok saya dipindah-pindah gini. Tapi saya, oh iya, saya menyadari usia saya udah sebentar lagi, tahun depan saya harus udah pensiun karena usia udah 50. Mereka juga besok udah 50 Bu, udah tahun depan saya udah 50 dan saya udah nggak boleh kerja di PT saya, udah nggak boleh 50 cleaning service. Jadinya saya berdoa Tuhan, kalau memang Tuhan lagi sebelum saya habis kontrak, biar Tuhan kasih pekerjaan buat Priska. Saya bilang itu supaya dia bisa gantiin cari duit buat kita semua, buat tetapi saya percaya kok Tuhan pasti memberkati. Kasih Tuhan tidak berkesudahan seperti yang kita nyanyikan tadi. Terus dan saya juga mengucap syukur, saya berdoa Tuhan, saya jangan sampai kena COVID. Kalau sampai saya kena COVID, Tuhan, ntar keluarga saya gimana? Saya nggak bisa ke gereja, saya dikucilkan dari tetangga, saya diusir Tuhan. Saya bilang itu saya nangis, Tuhan, biar kesehatan Tuhan, aku bilang berikan saya imun yang kuat, saya bilang gitu. Soalnya COVID itu harus dilawan dengan imun yang kuat. Terus saya percaya Tuhan itu baik banget. Sampai hari ini saya dikasih kekuatan kesehatan, karena pokoknya ikuti protokol kesehatan dengan baik, pakai masker, cuci tangan, sebelum pulang saya mandi di sana air panas, di rumah juga sudah direbusin air panas juga sama anak-anak. Oh Tuhan itu baik. Saya cuma bilang Tuhan, saya jangan sampai kena COVID Tuhan, saya bilang gitu, pokoknya gitu aja deh Tuhan. Saya juga di sana suka diperhatikan sama orang-orang korporat, suka dikasih susu. Setiap hari ada aja yang ngasih telur rebus, kan mereka dapat telur rebus buat penunjang kesehatan mereka. Kalau nggak telur, kalau nggak pisang gitu setiap hari ganti-ganti. Pasti
mereka panggil saya mak, si mak, pasti gitu kalau saya lagi bersihin ruangannya. Tuhan tuh baik banget. Saya dikasih vitamin, saya dikasih telur rebus, dikasih pisang. Setiap hari nggak berkesudahan kasih Tuhan. Saya bilang Tuhan tuh baik banget. Saya percaya Tuhan menyertai saya sampai batas besok saya pensiun. Saya bilang Tuhan, kalau bisa Tuhan COVID ini udah hilangkan Tuhan, saya bilang itu. Biar anak-anak bisa sekolah, biar anak saya bisa cari kerja, saya bilang itu. Biar pekerjaan lancar. Dan yang paling khawatir sama kalau saya udah nggak kerja adalah suami saya. Terus gimana kalau kamu nggak kerja? Si Egi masih sekolah, ini gimana? Saya bilang gak usah khawatir, Tuhan tuh baik, Tuhan kaya. Takut saya bilang gitu. Tuh lihat bunga di padang nggak ada yang pelihara, Tuhan kasih makan. Burung-burung di udara juga, kita nggak bakalan mati kelaparan. Saya bilang gitu. Tuhan tuh baik, saya bilang gitu. Iya gitu. Makanya datang kepada Tuhan, saya bilang gitu. Makanya andalkan Tuhan. Saat ini saya cuma mengandalkan kebaikan Tuhan dan bersyukur Tuhan tuh baik. Sampai hari ini saya sehat, keluarga saya sehat. Amin. Itulah kesaksian saya biar menjadi berkat buat Berarti luar biasa. Sudah terbukti saudara penyertaannya buat Mbak Tari. Bukan hanya Mbak Tari, kita semua pasti disertai sama Tuhan. Syaratnya hanya satu, kita mau mendekat dan mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Tuhan nggak jauh, dia hanya sejauh doa. Ketika kita mau berdoa, mau mendekat sama Tuhan, Tuhan ada. Masih ada yang ingin bersaksi? Jadi Tuhan diberkati terus ya Mbak Tari ya. Cara Tuhan luar biasa ya. Kadang kita nggak bisa pikirin tuh pindah sana pindah sini. Tapi kalau kita renungkan itu semua demi kebaikan kita. Puji Tuhan, kalau sudah nggak ada yang bersaksi, saya tutup kesaksian. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Waktumu
mulut yang kami dasari hati yang tulus, bahwa Engkau adalah sumber segala kehidupan kami, sumber kekuatan, sumber berkat, kesehatan dan segalanya hanya di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkau adalah jawaban segala keperluan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih pagi hari ini telah kumpulkan gerejamu yang Kau kasih. Ya Tuhan, semuanya adalah anugerah-Mu. Kami telah memuji menyembah-Mu, menyaksikan akan kebaikan-Mu, dan tiba saatnya kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus tolong urapi setiap hati kami, agar pemberitaan firman pagi ini tidak terlewatkan bagi setiap pribadi kami, agar kami diketeguhkan, dikuatkan, bahkan diberkati segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih, urapi juga hamba-Mu seturut dengan rencana-Mu, sehingga firman yang disampaikan pagi hari ini tidak lewat, bahkan menjadi berkat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman pagi hari ini. Haleluya. Yang saya katakan, amin. Kami silakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita saudara sekalian, sekalipun pandemi makin mengganas, tapi Tuhan tetap menolong dan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan kalau kita melihat seruan daripada pemerintah DKI memang sangat ketat sekali. Mungkin peningkatan lebih lagi sehingga perayaan 17 Agustus pun ditiadakan ya. Dimanapun di DKI tidak diperbolehkan mengadakan perayaan itu. Bahkan kalau saya melihat yang disampaikan gubernur juga bahwa hari Senin itu jam 10.17 semua kita diajak berdiri melakukan lagu Indonesia Raya di mana kita berada. Nah, ini suatu himbauan yang sangat indah, dan tentunya kejadian yang makin merajalela, tapi pelanggaran pun juga tidak kurang ya. Oleh karena itu kita sebagai gereja Tuhan patuhilah apa yang dicanangkan dan disampaikan oleh pemerintah kita. Dan tentunya ini sesuatu persyaratan yang mutlak, persyaratan yang tentunya mendasar. Kalau 3M itu pakai masker, basuh tangan, dan menjaga jarak. Tentunya itu suatu anjuran dan memang itu merupakan suatu obat yang paling manjur yang selalu dicanangkan oleh pemerintah. Bahkan saya mendengar juga mungkin tanggal 19 nanti ada operasi masker, tiap gang-gang ada. Oleh karena tolong perhatikan, jangan sampai kita kena rahasia itu ya. Sekalipun bagaimanapun juga mari kita taati ya. Kalau kita taat aturan pemerintah berarti kita mentaati firman Tuhan. Oleh karena saudara sekalian juga menjelang peringatan 17 Agustus yang ke-75 tahun, tentunya gereja hanya berdoa. Tetap berdoa dan berdoa dan berdoa. Segala satu masalah bangsa makan dunia supaya tepat dan cepat berlalu. Sebab semuanya itu, kalau semua hamba-hamba mengatakan, tidak terlepas daripada rencana Tuhan dan bahkan tidak terlepas daripada mata Tuhan. Oleh karena itu mari, kalau pemerintah mencanangkan sesuatu yang telah dicanangkan, mari kita ikuti bahwa pemerintah adalah wakil Allah juga. Kalau saudara baca Roma 13 ayat 1 dan seterusnya, di situ ada keterangan bahwa pemerintah juga asalnya dari Allah. Kalau tidak salah juga Titus pasal 3 ayat 1 juga saudara baca, di situ terang banget. Jadi tidak ada salahnya, dan memang itu firman atur supaya orang yang percaya harus taat akan pemerintah. Oleh karena apapun yang diatur oleh pemerintah, mari kita taati bersama ya. Kalau kita taat akan aturan pemerintah, berarti kita taat akan firman Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Kalau besok pagi negara dan bangsa kita, termasuk kita semua, memperingati hari 17 Agustus yang ke-75, tentunya gereja tetap berdoa ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun tidak diperbolehkan suatu kebiasaan ngeriung-ngeriung malam 17, itu betul-betul dilarang ya. Oleh karena itu mari kita juga hargai himbauan itu, dan cukup kita berdoa di tempat rumah tangga kita masing-masing. Syukur kalau mungkin ada yang mau berdoa di gereja, silahkan nanti malam ya.
memang saya juga mengundang anak-anak muda di lingkungan kami. Kita akan berdoa malam nanti. Ya, saya kira sekalipun berbeda agama, tak undang ya, sebagai ya, saya sebagai pengurus, dia rupanya taat akan datang. Oleh karena tujuannya hanya doa, bukan yang lain. Puji Tuhan, saudara sekalian, ini sesuatu himbauan kami untuk warga RT 01 khususnya. Tentang malam kita akan sama-sama berdoa. Ya, puji Tuhan. Saya kira itu saja, saudara sekalian, ungkapan kami. Dan mari kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Mazmur 121. Mungkin kita bisa melihat ke kanan kalau yang sebelah. Apa yang tertera di dinding sana? Saya kira itu isinya ya. Apa itu bacaannya? Mazmur 122. Kita ketemu kan, kalau tidak bawa Alkitab, melihat di dinding sana ada tulisannya. Saya kira itu bukan hiasan, saudara, itu juga bawa dampak berkat bagi kita sekalian. Oleh karena itu, saya mengajak untuk berpaling kepada dinding yang bertuliskan Mazmur 122 ayat 1. Coba tolong yang semua sudah ketemu, minta Pak Agus dibacakan ayat pertama saja, Pak. Mazmur 122 ayat yang pertama. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, satu saja itu ya. Jadi jelas juga saya mengutip di sini. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ada apa di rumah Tuhan? Ya, saudara sekalian, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dikala seseorang mendengar suatu ajakan, ya kalau mungkin diajak ke rumah makan, ya puji Tuhan ya, pasti kenyang ya. Tapi ini diajak ke rumah Tuhan, ya. Tapi ada sukacita, respon daripada Raja Daud ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ada respon, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan ada apa, saudara sekalian? Ya, oleh karena itu kalau nyanyian tadi ada apa? Yang dikatakan nyanyian terakhir tadi, ya, mengandalkan Tuhan. Dan seterusnya saya lupa itu kata-kata tadi. Tapi ini sesuatu yang sangat penting bagi kita. Sekalipun mungkin kita menghadapi peringatan 17 kemerdekaan, memang saya tidak menyampaikan renungan itu. Tapi kita kembali kepada kita masing-masing. Kalau saudara dan saya mendengar ajakan seperti itu, apa responmu? Apa respon saya? Ya. Ini sesuatu yang betul-betul membawa dampak harus ada. Kalau kita perhatikan, seakan-akan kan banyak dalih. Aku lagi sibuk, lagi ini, lagi itu. Saya berikan contoh, coba dibuka Lukas 14 ayat 18 dan 20. Sebagai contoh saja, dikala seorang raja mengadakan pesta perjamuan ya. Lukas 14 ayat 18 dan 20 sebagai ungkapan penolakan itu sebenarnya ya. Mungkin ketemu sekalian Lukas 14 ayat 18 dan sampai 20. Ya, silakan Pak Agus lagi. Lukas 14 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Ya. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Aku telah membeli ladang dan aku akan melihatnya. Itu dalih yang pertama. Kemudian yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. ya, itu dalih juga. Kemudian yang ketiga, Yang lain lagi berkata, aku harus kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. ya, terima kasih. Saya kira itu dalih. Tentunya kita bisa menjabarkan masing-masing. Aku lagi kawin, ya tentunya itu memerlukan banyak orang yang selalu mengutamakan keluarga. Ya, kalau tentang yang punya sapi tadi, tentunya itu tentang harta dunia, sehingga mereka tidak bisa hadir di dalam perjamuan itu.
Jadi tolak belakang dengan Mazmur tadi sama sekali tidak ada respon. Tapi sebaliknya saudara sekalian, kebanyakan orang kalau kita melihat sekalipun di mana-mana dilarang jangan berkumpul, tapi ternyata mal-mal masih banyak penuh, tempat-tempat rekreasi masih penuh, ya, tempat-tempat yang lain masih penuh. Apakah itu? Saudara sekalian, tentunya kita melihat bahwa itulah suatu hal dalih. Bahkan ada sebagian kelompok orang percaya malah bersyukur kalau ada larangan tidak bisa ke gereja. Ada. Ya, puji Tuhan. Sudah enggak lama udah ke gereja kan gitu. Tapi bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara sekalian, dengan dalih-dalih tadi tentunya kita akan kehilangan jejak. Semua punya dalih tadi, tiga orang tadi ada dalih masing-masing. Dan mementingkan keluarga, dan mementingkan usaha, dan mementingkan pekerjaan dan sebagainya, sehingga tidak dapat datang ke pesta. Nah, di sini suatu contoh saudara sekalian, kalau saya melihat bukan di luar sana, tapi saya melihat di gambar-gambar di siaran, diadarkan larangan yang begitu macam, sehingga banyak orang yang mengalami dihukum, suruh nyapu jalanan, suruh tengkurap, ya, bukankah itu satu hukuman? Ternyata masih banyak pelanggaran. Nah, inilah saudara sekalian, renungan pagi ini mengingatkan kita sekalian bahwa dikala firman Tuhan mengatakan seperti apa yang dikatakan Mazmur 120 tadi, bagaimana respon kita? Ya, orang suka ke mana-mana tapi ke gereja masih takut, justru malah takut ke gereja. Ada apa? Memang pemerintah sangat ketat melarang, tapi segala aturan telah kita penuhi. Cuci tangan ada, ukur suhu udah, jarak kita berduduk sudah diatur. Apa yang kita takutkan? Dan ternyata saudara, sejak bulan Juli kita melakukan ibadah, ternyata tidak ada yang suhunya 37 sekian, nggak ada. Amin, saudara. Ini menunjukkan bahwa sekalipun peraturan pemerintah juga ketat, kita pun juga ikuti, dan juga kita mengikuti ibadah, ada aturan, protokol kesehatan kita lakukan. Mengapa kita takut? Kalau ke tempat-tempat yang lain kita buru-buru, ayo mumpung kesempatan ini. Coba kita buktikan betul atau tidak. Gereja malah takut. Kalau ke mal-mal justru itu yang kita idam-idamkan, kesempatan. Bapak sekalian, firman dan bagian ini mengingatkan kita semua, ya. Dikala ada ajakan apa yang dikatakan oleh Raja Daud tadi, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan ada apa? Nah, di situ tentunya kita bisa melihat ada apa rumah Tuhan. Pertama ada sukacita, kita bisa bertemu satu sama lain di dalam Tuhan. Sekalipun situasi yang menurut pandangan umum saat ini sangat ketat sekali, tapi mata Tuhan juga tetap ketat untuk memberkati kita. Ada amin, saudara? Saya terlalu yakin kok, ya. Kita betul-betul berpegang saja kepada firman Tuhan. Itu firman Tuhan yang tidak berubah. Kalau Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Amin. Kekuatan kita hanya firman Tuhan, bukan kata orang, bukan larangan ini dan itu. Firman tegas, siapa di dalam Kristus Yesus, di sana ada keselamatan, di sana ada perlindungan, di sana ada kekuatan, di sana ada jawaban bagi segala problem masalah kita. Ada amin, saudara? Apa kita takut? Kalau ke mal-mal, ke tempat-tempat yang lain daripada ibadah, sangat berduyun-duyun sekali. Ya, kami bersyukur ya kalau sekalipun mungkin kita ada batasan-batasan, ternyata setiap hari Minggu kita masih sekitar 40-an. Puji Tuhan. Ada teman hamba Tuhan mengatakan atau bertanya, Pak Den, gimana ibadah? Oh, lancar. Sejak hama itu masuk ke dunia, kita melalui training, ya. Sejak itu terus berjalan, bahkan bulan Juli mutlak kita membuka ibadah dan sudah mengalami perjamuan kudus 2 kali, Juli dan Agustus kemarin, ya. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara sekalian. Jadi
Kalau kita bisa merenungkan dan kita melihat yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan gereja-gereja besar itu iri ya dengan gereja-gereja di kampungan seperti kita. Mereka berkumpul susah, cari dana pun susah, gedung sewanya berjalan terus, coba renungkan dengan baik. Tapi kita bersyukur sekali ya. Sekalipun kita di tengah-tengah perdesaan, Tuhan berikan sesuatu yang terindah bagi kita, yang saya katakan amin. Terindah pemeliharaan Tuhan. Seakan-akan gereja besar itu iri, saudara-saudara. Saya banyak pertanyaan dari hamba-hamba Tuhan yang levelnya di atas saya. Ya. Aduh, puji syukur Pak D bisa berjalan terus. Aku tetap di rumah. Dari rumah aku beritakan firman Tuhan. Coba. Itu yang gereja level di atas sedikit, lebih di atas lagi. Anggota semuanya ribuan orang. Gedung yang kontrak. Coba. Masukan dari mana, sekalipun banyak bos di situ. Tapi mungkin berbeda dikala ada kegiatan gereja secara umum berjalan. Kita masih bersyukur sekali. Jadi kita tidak usah takut. Dan tentunya saya menggarisbawahi jangan ada respon yang seperti di Lukas 14 tadi ya. Banyak dalih ini dan itu dan segala macam, bisa beli sapi, bisa segala sesuatu yang di situ tadi dikatakan, bisa kawin, itu semua anugerah Tuhan. Jangan sampai penyangkalan kita kepada ajakan Tuhan jangan didasarkan hal itu. Itu duniawi semua ya. Jadi oleh karena itu kita betul-betul respon apa yang dikatakan ayat 1 tadi, bersukacita. Dikala ada orang mengajak aku ke gereja untuk beribadah. Sebab di sana ada sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Oleh karena saya teruskan, bagaimana respon Daud, coba dibuka Mazmur 84 ayat yang ketiga. Buka sama-sama. Mazmur 84 ayat yang ketiga. Apa respon daripada Daud? Saya kutip itu ya. Coba tolong Pak Agus yang belum ketemu ditemukan, jangan dilewatkan ini renungan ya. Mazmur 84 ayat yang ketiga. Mazmur 84 yang ketiga. Ya. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Amin, luar biasa. Kalau saudara dan kita respon seperti itu, apa yang terjadi? Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Mengapa Daud responnya seperti itu, saudara sekalian? Ada sesuatu yang Daud akan alami, atau Daud akan mendapatkan sesuatu yang indah. Sebab ibadah itu sesuatu yang sangat penting bagi Daud, dan juga tentunya sangat penting bagi saya dan kita semua. Beribadah itu membawa dampak yang sangat positif. Di situ ada jawaban-jawaban Tuhan, bahkan ada berkat-berkat yang dijanjikan. Hatinya hancur, dagingnya bersorak-sorai, berarti mutlak kesukaan Daud dikala diajak ke rumah Tuhan. Bukan sebenarnya seperti Lukas tadi ya, ada penolakan. Bahkan saya katakan tadi, lebih suka ke tempat-tempat yang lain daripada beribadah. Coba juga di ayat 11-nya. Pasalnya sama. Ayat yang keempat. Mazmur 84 ayat ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin, saudara. Luar biasa ya. Di situ dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di tempat-tempat, di kemah-kemah orang fasik. Ya kalau senangnya ya itu tadi, tempat-tempat hiburan, ke mal-mal, itu senangnya daripada ke rumah Tuhan. Ada apa rumah Tuhan? Saya katakan. Tapi Daud menyukai. Daripada 1000 hari di mana tadi, tapi 1 hari berdiri di rumah, di pelataran Tuhan. Ada sesuatu keindahan, saudara sekalian. Oleh karena itu pagi ini saudara-saudara diingatkan dengan situasi yang masih seperti sekarang kita hadapi dan kita alami, tapi firman selalu menggelitik hati kita, mengingatkan kita bahwa ibadah itu betul-betul bawa dampak
bagi setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, apa sih untungnya kita beribadah kepada Tuhan? Apa sih untungnya? Ya, mari kita pikirkan masing-masing, sebab saya tidak bisa menerka hati Bapak Ibu sekalian masing-masingnya. Apa sih keuntungan kita beribadah? Kalau nyanyian tadi banyak yang juga mengisi apa artinya ibadah. Ada sukacita, ada damai, ada kesembuhan, ada hiburan, amin. Ada jawaban dan begitu. Dan semuanya tentunya kita alami sebagai umat yang percaya, tentunya kita ingin menjalankan suatu ibadah yang betul-betul membawa dampak positif bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan Daud pun betul-betul merespon, ya, daripada 1000 hari berdiri di mana, tapi 1 hari di rumah Tuhan. Nah, ini sesuatu yang sangat indah kalau kita semua ada kerinduan seperti itu. Tentunya damai sejahtera Allah tetap ada di dalam pribadi dan keluarga kita. Saya yakin Tuhan tidak meninggalkan Mas Perak, ya, tidak meninggalkan suatu pangkat derajat, tidak. Apa yang ditinggalkan Tuhan sebelum dia naik ke surga? Apa? Ada yang ingat? Coba dibaca itu ayat di mana itu? Yohanes 14 ayat 27 yang dapat tolong berdiri dibaca. Tuhan tidak meninggalkan apa-apa kecuali itu, ya. Coba silakan. Yohanes 14 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, pemberian Tuhan gratis. Ya. Damai sejahtera diberikan, ditinggalkan supaya kita ingat. Damai sejahtera itu di mal-mal nggak ada, hanya di dalam Kristus. Dan apa yang diberikan oleh Yesus tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia akan berubah, dunia akan lalu lenyap. Kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17 di sana, ya, ini sesuatu yang luar biasa. Yesus memberikan sesuatu yang kekal, tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Dunia yang diberikan hanya kesenangan, ya, kesenangan, ya, tentunya berbeda. Kesenangan kalau sudah habis, yang terjadi adalah kesenepan. Tahu senep? Senep, bukan senang, tapi senep, bedekel, ya. Senep itu, waduh, susah banget senep. Hatiku senep banget, nggak ada senangnya, susah, gundah, ya. Senep itu kalau bahasa Jawanya senep, hatiku pegel, susah, ya. Tapi kedamaian diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, disitulah saudara sekalian, kita beribadah untuk mencari kedamaian, ketenangan, ketenteraman daripada Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Yang percaya mau katakan amin. Kedamaian, sukacita, keselamatan, kesembuhan hanya di dalam Dia. Oleh karena kita perlu ibadah kepada Tuhan. Maka respon daripada Raja Daud luar biasa. Aku bersukacita, dagingku bersorak-sorai. Daripada 1000 tahun aku di luar, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan. Oh, luar biasa. Ini satu gambaran begitu respon daripada ajakan tadi, saudara. Begitu juga bagaimana saudara dan saya responi ajakan Tuhan. Aku sibuk seperti di Lukas tadi, aku sibuk ini, aku ini ada urusan ini. Ibadah paling berapa jam? 2 jam, ya, taruhlah 2 jam. Sekarang kita tidak usah lama-lama, ya. Pujian pun tidak usah lama-lama, firman Tuhan juga tidak usah lama-lama. Amin, saudara. Apakah takut kalau waktunya jauh? Enggak. Kita melihat sikon, ya. Kemudian apa sih keuntungan daripada ibadah? Tolong dibuka Keluaran pasal 23. Ya, ini cepet-cepetan saja, ya. Untungnya beribadah itu apa? Coba dilihat Keluaran pasal 23
dari ayat 25 sampai ayat yang ke 26. Ya, kalau bagus yang lain dicari. Keluaran 23 ayat 25 sampai ayat yang ke 26. Keluaran 23 ayat 25 dan 26. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti dan makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ya, terima kasih. Saya akan ulas saudara sekalian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku menjauhkan penyakit dari tubuhmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran dan mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan, nanti dibaca pelan-pelan ya di rumah direnungkan. Itulah ibadah, itulah respon Daud, betul-betul membawa dampak yang sangat indah. Kalau yang ada dalam Keluaran ini, kalau saya renungkan, mencakup kehidupan setiap kita, ya. Betapa tidak di situ dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka perhatikan, Ia akan memberkati roti makananmu. Diberkati adonan kita, diberkati lumbung kita, diberkati segala rumah tangga kita, ya. Dikatakan, dan air minummu. Air minum itu sangat penting, sebab manusia kalau tidak minum air tentunya akan mengalami kekeringan dan mengalami kematian. Di situ, itu air itu bisa diterjemahkan air alami atau air firman Tuhan, ya. Air minumanmu, dan aku menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan apa? Tahun umurmu, ya. Jadi saya tulis di sini supaya saya jelas bacanya di Alkitab kecil-kecil yang kita lihat di sini. Dari sini saudara sekalian, ini sesuatu hal yang sangat direspon Daud. Bagaimana gereja Tuhan merespon ini? Kalau gereja mungkin kalau kita bersaksi tentang berkat, kesembuhan, dan segala sesuatu yang kita inginkan terjadi, tapi di sini betul-betul dinyatakan. Ini sesuatu bahwa itulah ibadah yang perlu kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Maka ibadah itu mengandung suatu keuntungan yang sangat luar biasa. Ya, tidak ada keguguran, ya, segala makan minum kita dicukupi, dan dikatakan dari penyakit di tengah-tengahmu tidak akan ada, ya, di negerimu perempuan yang mandul atau keguguran. Berarti semua dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tentunya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu saudara sekalian, saya teruskan, bahkan Rasul Paulus juga mengatakan, ya. Jadi apa keuntungan yang pertama, yaitu di dalam Keluaran 23 ayat 25 dan 26, itu keuntungan ibadah, respon orang yang mau ibadah pada Tuhan. Dan yang kedua, apa keuntungannya? Coba dilihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7b dan 8, ya, situ. Mari kita buka, jangan dilewatkan ayat-ayat ini. Itulah sesuatu pentingnya kita memenuhi ajakan daripada firman Tuhan tadi. Mari ke rumah Tuhan, ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai 8. Coba kita ketemu, tolong Pak Agus dibunyikan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7b dan ke-8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, puji Tuhan, ya. Latihlah dirimu.
beribadah. Bagaimana kita melatih diri? Ya, apakah ada latihan? Ya betul, memang harus dilatih dulu kita beribadah. Ya awalnya kita ngikut mungkin di rumah sendiri ya. Dan seterusnya akhirnya menjadi ibadah kita makin maju. Ya, makin dewasa, makin mengenal ajaran firman Tuhan dan seterusnya. Ini tentunya latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya ya, latihan badani. Kalau umur-umur seperti saya dan yang teman-teman yang lain itu dianjurkan supaya ada latihan ya, berjalan atau olahraga. Itu pun terbatas. Ya, terbatas hanya untuk menyegarkan jasmani kita. Ya, tentunya untuk menggerakkan saraf-saraf kita supaya kita bisa jalan normal. Ya, oleh karena itu apa yang dikatakan Paulus, latihlah dirimu beribadah, juga latihan badani, ya, latihan badani terbatas gunanya. Kita teruskan, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung apa? Janji. Janjinya apa? Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Olahraga kita terbatas. Jadi kalau kita masih sehat, berolahraga terus, itu pun terbatas. Tapi ibadah itu ada gunanya. Ya, ibadah itu ada manfaatnya. Kalau Paulus mengatakan, tadi dikatakan berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini. Hidup ini ibadah mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan tadi dikatakan hidup yang akan datang. Justru kehidupan dini itu untuk menentukan langkah kita yang akan datang, ibadah, mendekatkan diri. Itu sangat penting, sangat berguna sekali. Oleh karena ada janji. Janji dikala kita masih hidup di alam semesta, ada janji. Tuhan akan berkati, beri minum dan sebagainya tadi dalam keluaran tadi ada janji. Tapi lebih lagi hidup yang akan datang. Apa janjinya Tuhan? Orang yang percaya akan hidup kekal. Kalau saudara baca Yohanes 3 ayat 16 jelas sekali. Dan disinilah saudara keuntungan ibadah itu. Kalau Paulus katakan ada dua arti di situ. Ya, kesegaran jasmani dan juga kesegaran rohani. Bahkan ada harapan hidup yang akan datang. Ibadah menentukan kehidupan kita yang akan datang. Luar biasa. Oleh karena itu bagus sekalian, mungkin jika kita, teman-teman kita mengajak ayo ke gereja, apa jawab kalian tentunya? Apakah seperti Lukas tadi? Apakah mungkin yang lain dalihnya? Tapi kalau saya melihat sekali bahwa situasi makin mencekam, seharusnya kita makin mendekat kepada Tuhan dengan cara apapun harus kita lakoni. Cara yang diatur oleh pemerintah kita penuhi, ya, 3M tadi, dan itu yang selalu dianjurkan, itu yang selalu dicanangkan oleh pemerintah. Dan inilah persyaratan gereja. Dan tentunya selama ini kita berjalan oleh anugerah dan pimpinan Tuhan, kita berjalan dengan baik. Yang saya katakan amin. Saudara sekalian, ibadah kita selalu dipantau Tuhan, ya. Jangan kita anggap sepele ya ibadah kita. Sebentar lagi ada laporan di sana. Mungkin sudah dilaporkan sama Budi, ya. Ya, lurah angkat jempol berdasarkan bukan kita ingin dipuji, memang begitu. Situasi seperti ini ada gereja yang masih perlu pertolongan daripada Tuhan. Nah ini sangat penting. Oleh karena itu ibadah memang sangat penting untuk masa kini dan masa yang akan datang. Ada dua penentuan. Masa kini kita ingin diberkati oleh Tuhan segala sesuatu seperti di keluaran tadi. Dan yang akan datang jelas bahwa Tuhan punya janji bagi setiap orang yang percaya akan masuk surga. Saya pada Kristus maksudnya. Jadi ini sesuatu janji yang sangat indah. Oleh karena itu bagus sekali kami mengimbau, ya, jangan mungkin saudara kesempatan yang indah ini ada larangan, justru aku bekerja terus. Kalau kita lihat bekerja pun dibatasi bukan? Betul Pak Edi ya. Mungkin di sip-sip minggu ini kita sesuk yang lain kan gitu. Tapi puji Tuhan kita masih tetap berjalan, ya. Mari situasi yang demikian saat ini berjalan, iman kita tetap berjalan, ya, kita tetap merambat
kita tetap selalu mohon sama Tuhan kekuatan, perlindungan, keselamatan, dan segala sesuatu yang terjadi biar dilepaskan daripada Tuhan. Ada amin, saudara? Jangan takut. Ya, saya beri dorongan pada kita sekalian. Jangan sebaliknya, justru senang aku libur terus sampai Maranatha mungkin ya. Saya nggak boleh begitu. Kita akan mengalami kematian dan kekeringan. Ya, jadi respon dari keluaran tadi, kitab keluaran tadi, baca baik-baik. Itulah gunanya ibadah, keuntungan ibadah seperti itu. Diperhatikan, ya, tidak ada keguguran, tidak ada yang mandul. Oh, luar biasa. Luar masuk kita dijaga oleh Tuhan. Sampai genap umurmu. Tadi dikatakan di ayat berapa tadi? Di Ulangan juga, bukan? Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Sampai genap umurmu berarti dipelihara oleh Tuhan sampai batas waktu yang dianugerahkan tuh Tuhan. Ada amin? Oh, luar biasa loh kalau kita renungkan dengan baik. Jadi memang ada manfaat ibadah itu. Jadi saya juga merespon apa yang dikatakan Daud tadi. Bersuka cita, dagingku bersorak-sorai jikalau ada orang mengajak ke rumah Tuhan. Oh, luar biasa, sudah diingatkan. Jadi mari, jangan terlalu kita takut kemudian mati di tempat. Artinya rohani kita mati. Sekalipun tekanan apapun, mari kita tetap merawat dengan cara dan syarat yang pemerintah atur. Mari kita jalankan. Ya, saya sangat bersyukur. Ternyata suhu tubuh Bapak Ibu sekalian baik semua. Paling banter koma berapa, Dok? 6 ada? Ya, itu yang paling tinggi ya. Luar biasa. Tuh, buktikannya. Dan itu persyaratan juga yang dilakukan oleh anjuran pemerintah harus itu. Luar biasa, kita masih bersyukur. Berarti Tuhan memelihara kehidupan saudara dan kita semua. Situasi yang seperti ini, ya. Ya, kalau boleh dikatakan di dalam Mazmur 91, kanan kiri rebah 10.000, tapi mata kita melihat dengan mata kepala kita sendiri ada amin, saudara. Lihat di mana-mana bisa terjadi. Tapi lingkup dalam keluarga kita, di masyarakat kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Lah inilah saudara gunanya ibadah dan latihan ibadah ini tadi terbatas. Kita ingin berolahraga terbatas. Tapi ibadah itu membawa dampak yang sangat penting bagi kehidupan rohani kita. Bahkan masa yang akan datang sudah diperhitungkan oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian, saya ini renungan yang sangat indah sekali pagi hari ini. Kemudian saudara sekalian, ibadah jangan rutinitas. Ya, yang penting aku datang. Kalau zaman-zaman masih normal, yang penting aku datang dari pagi sampai bubar. Rutinitas. Tapi sebenarnya hati kita dibuktikan oleh firman Tuhan. Coba dibaca Yesaya pasal 23, Yesaya 29 ayat 13. Ya, itu dua termasuk nubuat itu. Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, Ya. dan memuliakan aku dengan bibirnya, Ya. padahal hatinya menjauh daripadaku, Padahal hati yang jauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. ya, hanya perintah manusia. Itulah rutinitas ibadah. Jadi pulang, pergi, datang ya sami mawon. Ya. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada sesuatu dampak dalam ibadah itu sebab hanya rutinitas. Yang penting aku giat ke gereja, dilihat orang, tetangga bisa melihat bahwa hari Minggu itu adalah hari ibadah orang Nasrani. Yang penting aku keluar dari rumah, nah ini tapi di dalam hatinya seperti itu. Ya, saya berdoa gereja Tridharma tidak ada seperti itu. Amin. Kita berdoa semua, jangan sampai ada rutinitas, tapi ya bibir kita, hati kita tetap memuji Tuhan. Ada amin. Ada ayat juga hampir sama. Coba dilihat Matius 15. Biar kita kenal ayat-ayat yang mengatakan rutinitas ini. Matius 15 dari ayat 8 sampai 9. Ya. Gak lama-lama sebentar kita akan akhiri terus kalian ya. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, sama seperti itu tadi. Jadi jangan sampai mengalami hal itu. Kalau kita udah rela meninggalkan rumah, pergi untuk ke rumah Tuhan, surahkan hatimu. Ada sorak-sorai dalam dagingku seperti Daud tadi. Ini sesuatu ibadah yang betul-betul, ya, sowan kepada Gusti. Ya, matur suwun karo Gusti. Jadi mutlak di dalam rumah Tuhan hanya isi hati kita seperti itu. Jadi jangan mulut bibir kita bersorak-sorai tapi hati kita ada di pondok lagu. Amin, saudara. Bahkan mungkin ada, ya, saya pernah ikuti ibadah salah satu gereja yang besar. Pemerintah mumpruk mulutnya, ngabarkan firman Tuhan. Yang lainnya potong-potong buku, cekik-cekik yang di belakang. Jangan seperti itu. Itu hanya rutinitas. Jangan ditiru seperti itu. Ada amin? Di sini nggak ada. Saya lihat kok nggak ada yang bawa potongan buku kok ya. Kalau zaman dulu HP itu untuk HP yang di luar-luar sana. Tapi puji Tuhan sekarang HP diisi oleh firman Tuhan. Amin. Nggak ada yang hubungan keluar. Ini bukan tempat bisnis. Nanti kalau udah keluar gereja baru bisnis dijalankan. Amin, saudara. Jadi ibadah kita betul-betul lihat Tuhan. Ya, hanya bibirmu sama mulutmu, apakah ajaran hanya yang diajarkan oleh masa yang kamu ceritakan? Bukan itu. Ya, jangan hanya ya memenuhi persyaratan Kristen tiap minggu ke gereja tapi sebenarnya berantem dengan tetangga. Enggak boleh ya, amin? Enggak boleh itu, enggak boleh. Kita harus rukun. Ini yang diajarkan oleh Tuhan. Sebagai ayat terakhir, mari kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 25 yang terakhir ini yang kita akan baca. Yohanes 10 ayat 25 ini sangat sering kita dengar. Ayatnya Ibrani 10 ayat yang ke-25. ya, yang lain dilihat juga, monggo. Silakan Pak Agus. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, hari Tuhan sudah mendekat, tiba waktunya. Ini tanda-tanda. Ya. Kemarin dari gereja pusat diminta setiap gembala atau hamba Tuhan presentasi daripada COVID-19 ini apa maknanya. Maka itu menunjukkan pada akhir zaman. Itu pertanyaannya, supaya itu jadi renungan semua gereja ya. Jadi ada makna apa bencana ini? Maksudnya daripada pertanyaan dari pusat seperti itu. Oleh karena itu penulis Ibrani mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, artinya ibadah kita ya, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di sini ada sesuatu yang sangat penting. Oleh beberapa orang melakukan, tetapi marilah kita saling menasihati. Disinilah suatu pertemuan gereja Tuhan, saling menasihati, saling memperhatikan satu sama lain, saling peduli satu sama lain. Peduli itu jangan diukur materi ya, jangan. Ini kalau saling menasihati itu sudah peduli. Saling memberikan kekuatan, dorongan, motivasi kepada teman-teman kita yang lain. Jadi memang sangat penting ibadah itu ya. Jadi sesuatu yang sangat harus kita respon ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Banyak orang biasakan seperti itu, anggapannya biasa, tidak ada artinya orang mengatakan. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Makin giat. Bukankah iman itu selalu ada hambatan? Amin, saudara. Betul, iman itu selalu ada hambatan. Betul. Justru ini hambatan kita. Sekalipun memang sangat bahaya, itu hambatan iman kita. Tapi saya katakan, mari dengan cara apapun yang Tuhan fasilitasi, 3 hal tadi mari kita jalankan dengan penuh sukacita, penuh keberanian untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita melihat situasi, kapan batasnya?
Kalau kita mengikuti itu, kapan kita akan berkumpul ke gereja? Kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Saya yakin di tempat masing-masing saudara pasti memuji Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan. Tetapi alangkah baiknya kita harus memberanikan diri dengan persyaratan yang telah Tuhan atur, pemerintah atur. Kalau kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, saya katakan tidak ada salahnya di atas aturan pemerintah maupun di dalam firman. Aku akan menyertai kamu sepanjang masa. Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kami mohon Bapak Pendeta Daniel berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati firman-Mu, untuk menikmati lawatan-Mu bagi setiap kami, Bapak. Kondisi di luar sana, Bapak kami seringkali membuat ketakutan, namun Engkau memberikan jaminan bagi setiap kami. Engkau selalu mengatakan jangan takut, karena Engkau memberikan pertolongan dan jawaban bagi setiap kami, bahkan setiap persoalan-persoalan kami. Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini, Bapak, supaya yang kami dapat terapkan dalam kehidupan kami setiap hari, Bapak. Biar kami terus senantiasa mau mendekatkan diri kepada Bapak, baik dalam ibadah-ibadah minggu, tengah minggu maupun ibadah-ibadah dalam keluarga kami masing-masing. Mari Bapak jamah setiap kami, rawat setiap kami supaya kami tidak melakukannya hanya sebagai kebiasaan. Namun kami benar-benar untuk datang kepada Bapa dan menikmati hadirat-Mu dan mengerti, memahami apa yang Bapa kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kepada firman pagi hari ini, Bapa, maka semakin luar biasa di tangan-Mu, semakin hari semakin menjadi alat yang berguna bagi kemuliaan nama Bapa, menjadi berkat buat orang-orang banyak, juga membawa gereja ini semakin hari semakin dekat kepada Bapa. Terima kasih Bapak sekali, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan firman pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Berkati saudaraku. Puji Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, kalau kita beribadah jangan hanya karena rutinitas, tapi dengan sepenuh hati. Karena kita nggak akan dapat apa-apa kalau kita datang, tapi hati kita nggak kita tujukan kepada Tuhan. Kalau hanya sebagai rutinitas, sia-sia kita datang ke tempat ini. Nggak ada yang bisa kita dapatkan. Puji Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman 1 minggu ke depan. Ibadah yang ditiadakan hanya ibadah keluarga hari Kamis. Hari Rabu masih ada ibadah doa, baik di rumah masing-masing. Tapi kalau ada yang rindu untuk datang beribadah ke gereja, mungkin yang dekat-dekat sini bisa datang ke gereja, karena gereja selalu terbuka saudara untuk kita boleh beribadah bersama, berdoa bersama di tempat ini. Dan setiap kita yang punya pergumulan dalam setiap kehidupan kita bisa menyampaikannya ataupun menuliskannya nanti, dan otak kita udah ada ya, tapi bisa disampaikan atau ditulis sekarang kita udah punya WA group, nanti kita bisa sama-sama doakan. Nih kalau sudah ditulis di grup kan nanti yang di rumah juga bisa dukung doa, yang di gereja juga bisa dukung doa, dan kita saling mendukung di dalam doa, saling menguatkan. Dan untuk hari Sabtunya, Sabtu pagi jam 9 ada WBI di gereja. Kalau ibadah pemuda juga masih tetap online. Dan hari Minggu besok kita juga akan beribadah kembali di tempat ini seperti biasa dengan protokol pemerintah yang harus kita ikutin dengan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kayaknya kemarin ada ulang tahun ya kalau nggak salah ya. Selamat ulang tahun Sri Jumatri Dharma mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Eta. Tapi hari ini nggak kelihatan, salam ya Ibu ya. Tuhan memberkati. Dan juga kalau saya juga kemarin ada selamat ulang tahun pernikahan juga ya buat Mas Devri dan juga Mbak Eta. Semakin diberkati Tuhan, semakin kompak, semakin rukun, semakin bahagia. Pokoknya berkat-berkat Tuhan yang terbaik dicurahkan dalam keluarganya. Puji Tuhan. Masih ada pengumuman yang lain? Kalau sudah tidak ada lagi, mari kita satukan hati kita dalam doa. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, pimpinanmu dalam ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu.
Kami merasakan jamahan-Mu Tuhan, kami merasakan lawatan dan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami sudah menerima berkat yang daripada Engkau masing-masing bagi kami Tuhan. Tidak satu pun terlewatkan pada pagi hari ini Bapa. Kami menerima berkat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, setiap apa yang kami lakukan Tuhan, setiap ujian kami Tuhan, setiap penyembahan kami Tuhan, itu benar-benar menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa saat ini Tuhan bagi pimpinan gereja kami di tempat ini Bapak, bagi gembala kami di tempat ini Bapak Andrea Supardi Bapak. Mari Tuhan Kau berikan dia kekuatan, kesehatan, berikan selalu tuntunan-Mu dalam kehidupannya Bapak. Hikmat, marifat, urapan-Mu selalu Kau turunkan atas beliau Bapak, sehingga Tuhan di masa tuanya saat ini Bapak, pelayanannya Tuhan semakin menyenangkan hati-Mu. Dimanapun hamba-Mu ini melayani Engkau Tuhan, itu semua Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu dan membawa banyak berkat Tuhan, memberkati banyak orang Tuhan, memberikan kesukaan bagi orang lain Bapak, dan juga dapat mentransfer setiap kasih-Mu yang sudah beliau rasakan Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati anak cucu menantu dan seluruh keluarga besarnya Bapak. Biar Tuhan Kau pakai hidup hamba-Mu ini Tuhan menjadi contoh di tempat ini Bapak, baik di lingkungan tempat tinggalnya maupun dimanapun dia berada Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertainya Bapak. Kemanapun hamba-Mu melangkah Bapak, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu selalu ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Gembala kami Bapak, berikan dia kekuatan, kesehatan Tuhan, berikan selalu semangat yang baru Tuhan, menjadi penolong bagi Gembala kami Bapak, berikan selalu hikmat-Mu bagi beliau Tuhan, baik Tuhan dalam pelayanan di gereja ini maupun dimanapun Tuhan Kau tempatkan hamba-Mu ini untuk melayani Engkau. Dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan, dan setiap apapun yang dilakukannya Tuhan, itu murni untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga banyak orang yang boleh mengenal Engkau melalui kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami bawa Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang tergabung dalam jemaat GBI Tridharma tempat ini Bapak, mulai dari anak sekolah minggu sampai dengan yang lansia Bapak, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mungkin mereka saat ini beribadah secara online Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak ada yang membatasi Bapak. Mereka juga tetap merasakan hadirat-Mu, mereka tetap merasakan kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka boleh merasakan berkat-berkat-Mu Kau curahkan bagi mereka Bapak. Kau menilik kehidupan mereka Tuhan. Jika saat ini Bapak ada anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah dan bilur tidak pernah berubah Tuhan. Kau menjamah mereka, Kau melawat mereka Tuhan. Kuasa-Mu mengalir dalam tubuh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan mereka kesembuhan Tuhan, sehingga di lain waktu Tuhan mereka boleh menyaksikan untuk betapa luar biasa kasih-Mu Tuhan, betapa luar biasa kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga boleh bersama-sama kembali untuk beribadah Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, jika saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu Tuhan yang dalam kekurangan Bapak, mungkin saat ini mereka juga mengalami PHK Tuhan, juga mungkin saat ini mereka mengalami pengurangan dalam pendapatan mereka. Tuhan, Engkaulah tempat kami berseru Tuhan, Kau jawaban dalam setiap masalah hidup kami. Kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan, karena satu-satunya andalan dalam hidup kami hanyalah Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk memberkati kami, kuasa-Mu tidak pernah terbatas untuk memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kekurangan Tuhan, kami percaya Kau mencukupkan setiap apapun yang mereka butuhkan, apapun keperluan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mencukupkan semuanya Bapak. Bahkan Tuhan, Kau akan berikan mereka berkelimpahan Tuhan, dan damai sejahtera dan sukacita-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang saat ini mungkin mengalami masalah Bapak, baik dalam komunikasi mereka antara orang tua dan juga anak-anak, baik dalam hubungan harmonisasi mereka Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan setiap hubungan keluarga-keluarga ini Bapak. Anak-anak boleh menghormati orang tua boleh mengasihi anak-anaknya Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berikan jalinan komunikasi yang terbaik Tuhan. Ikat mereka kembali dengan tali kasih-Mu Bapak, sehingga mereka juga tetap boleh saling mengasihi, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Bapak. Kami sungguh bersyukur Tuhan jika kami masih boleh beribadah di tempat ini Bapak. Meskipun kami dibatasi Bapak, namun kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada-Mu dengan segenap hati kami,
Kami akan merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami akan bisa berjumpa dengan Engkau. Kami mengalami pertemuan dengan Engkau yang akan membangkitkan semangat kami kembali, membuat kami semakin mendekat kepadamu Tuhan. Mari berkati gereja kami di tempat ini Tuhan. Gereja-Mu ada di tempat ini bukan secara kebetulan Bapa, namun rencana-Mu luar biasa bagi gereja ini Tuhan. Pakai gereja-Mu di tempat ini Bapa, menjadi alat di tangan-Mu, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan bagi orang-orang di luar sana Bapa, mari berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami benar-benar bisa menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di luar sana Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati setiap sarana prasarana yang kami punya Tuhan. Ajar kami untuk dapat menjaga dan merawatnya Bapa, memelihara apa yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga semuanya boleh kami gunakan Tuhan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pergumulan gereja-Mu di tempat ini Tuhan, baik untuk klinik maupun pembangunan, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Kau Allah yang tidak pernah tinggal diam akan kehidupan kami. Kau tahu secara persis apa yang kami butuhkan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati Tuhan setiap pembangunan yang ada Tuhan, maupun klinik Bapa. Biar Kau pakai klinik di tempat ini juga menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Meskipun saat ini belum berjalan Tuhan, namun kami percaya Bapa, kuasa-Mu tidak akan membatasi, tidak akan dibatasi oleh apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, bagi lingkungan di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing maupun di tempat ini Bapa. Mari Tuhan Yesus Kau berkati setiap lingkungan kami Bapa. Biarlah Tuhan damai, sejahtera dan sukacita-Mu selalu ada dalam lingkungan kami Tuhan. Kau berikan kedamaian, Kau berikan keamanan, Kau berikan kenyamanan, perlindungan-Mu Tuhan selalu ada buat lingkungan kami Tuhan, sehingga dimanapun kami berada Bapa, kami tetap merasakan damai-Mu, kami merasakan keamanan, kami boleh merasakan ketenangan Tuhan, karena Engkau yang selalu ada bersama kami. Kau selalu memenuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Berkati setiap aparat-aparat pemerintah Tuhan yang ada dalam lingkungan kami masing-masing Bapa. Kau berkati mereka dengan hikmat yang daripada Engkau, untuk mereka dapat Tuhan menjalankan tugas yang sudah mereka dapatkan Tuhan, tugas yang mereka emban Tuhan, untuk kemakmuran Tuhan, juga kesejahteraan bagi warganya Bapa. Jangan biarkan Tuhan mereka menyelewengkan setiap kekuasaan yang mereka punya saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan mereka hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Bapa, bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami ada di tempat ini itu semua karena rencana-Mu Bapa. Mari pakai setiap kami Bapa, di anak-anak-Mu Tuhan, yang ada dalam bangsa dan negara ini Tuhan, untuk menjadi Tuhan saksi-Mu Tuhan, sehingga benar-benar melalui kehidupan kami Bapa, orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang ada di luar sana Tuhan, boleh merasakan damai-Mu, merasakan kasih-Mu, merasakan sukacita-Mu, merasakan berkat-Mu Tuhan, melalui kehadiran kami Tuhan. Bukan hanya selalu melalui materi Bapa, namun apa yang bisa kami lakukan buat mereka Tuhan, biarlah itu semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Tuhan, dengan setiap masalah yang ada saat ini Bapa, baik untuk pandemi COVID yang masih ada saat ini Bapa, juga Tuhan untuk ekonomi kami Tuhan yang saat ini mungkin semakin terpuruk Bapa. Namun kami percaya Tuhan, Kau turunkan tangan-Mu atas bangsa ini Bapa. Engkau melihat bangsa ini Tuhan, bangsa ini ada di hati-Mu Tuhan, bangsa ini ada di mata-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati bangsa kami Tuhan, Kau pulihkan bangsa kami Tuhan. Jika kami boleh memohon kepada-Mu Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, tolong lalukan Tuhan, hapuskan dalam Tuhan Yesus virus COVID dalam bangsa kami maupun di bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Bapa. Namun biarlah semua kehendak-Mu saja yang jadi Bapa, karena kami percaya Tuhan, kehendak-Mu yang terbaik bagi kami, rencana-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Berikan Tuhan akal budi, pekerti, hikmat bagi setiap pimpinan kami, bagi setiap pemerintahan kami Bapa, baik dari pemerintah presiden sampai dengan yang terendah RWRT Bapa. Berikan mereka selalu hikmat-Mu Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan Bapa, untuk menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mudah Tuhan untuk menjalankan tugas ini Bapa, namun Tuhan kami selalu mendukung di dalam doa Tuhan. Kau menyertai mereka, Kau menopang mereka, Kau mendukung mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, bela kuasa-Mu Kau berikan bagi mereka Tuhan, hikmat-Mu selalu Kau berikan bagi mereka, sehingga mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan baik Tuhan. Sehingga setiap kebijakan, keputusan yang diambil Bapa, itu benar-benar menjadi kebijakan yang terbaik bagi bangsa Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap Tuhan tenaga-tenaga kesehatan yang ada saat ini Bapa, mereka yang ada di garda depan Tuhan menghadapi virus COVID ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau menjadikan
perlindungan-Mu ada bagi mereka Tuhan. Kau memagari kehidupan mereka, Kau membentengi kehidupan mereka Tuhan. Kau berikan mereka imunisasi yang terbaik Tuhan, daya tahan tubuh yang terbaik yang kuat Tuhan, sehingga Tuhan mereka tidak akan terpapar oleh virus apapun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, ketika kami mau mendekat kepadamu Tuhan, ketika kami mau berseru kepadamu Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau Bapa, Kau tidak akan pernah permalukan kami Tuhan. Kau akan selalu ada bersama kami, menyertai kami Bapa. Demikian juga dengan bangsa kami, dan juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang tergabung dalam tenaga medis Bapa. Kau berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka kesabaran Bapa. Mungkin saat ini mereka terpisah oleh keluarga mereka Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan Bapa, berikan mereka kesabaran, berikan mereka sukacita-Mu, berikan mereka penghiburan-Mu Bapa. Kau juga memberkati setiap keluarga mereka Tuhan, berikan mereka boleh semakin kuat Tuhan, mendukung setiap keluarga mereka yang ada Tuhan, sehingga mereka tidak merasa ditinggalkan oleh keluarga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah kami berikan bagi-Mu pada pagi hari ini Bapa. Apapun persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, baik itu kolek, baik perpuluhan, baik ucapan syukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Kau memberkati kami Tuhan. Kau akan berkati kami lebih lagi Bapa, sehingga Tuhan apa yang bisa kami berikan bagi-Mu Tuhan, itu dapat dipakai untuk semakin memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Semakin dipakai untuk melayani Engkau, untuk semakin dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-Mu yang luar biasa di muka bumi ini Bapa, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Kau juga berkati Tuhan untuk setiap pekerjaan kami, aktivitas kami mulai besok pagi sampai seminggu ke depan Bapa. Apa yang kami lakukan Tuhan, apa yang kami kerjakan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kau turut campur tangan di dalamnya Bapa. Kau memberkati setiap usaha kami Tuhan. Setiap usaha kami yang Kau berkati, kami percaya semuanya akan berhasil Bapa. Baik kami sebagai pengusaha, kami sebagai wira swasta, kami sebagai pelajar, kami sebagai karyawan Tuhan, baik kami juga yang berusaha maupun ibu rumah tangga, dalam nama Tuhan Yesus Kau senantiasa ada bersama kami, menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah tinggal diam akan kehidupan kami, Allah yang tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa yang dapat kami sampaikan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, jika Kau boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saya undang untuk bangkit berdiri dan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita sambut dan kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, Tuhan berkenan memberkati kita sekalian. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah olehmu berkat dan rahmat Allah Bapa, dengan cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus. Dari saat ini sudah sampai Maranatha Dia datang kembali, membawa gerejanya masuk ke kemuliaan kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Amin.